kedekatan umur denganku, kata beliau. Apa yang mereka lakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Yang pertama kami lakukan adalah belajar iman dulu, baru belajar Quran. Ya, belajar apa? Iman. Belajar iman dulu, setelah itu baru belajar Al-Quran. Lalu apa kata beliau? Thumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Setelah kami belajar iman, lalu kami belajar Al-Quran. Setelah itu iman kami semakin bertambah. Karena kita tahu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, surga itu selalu dikaitkan oleh Allah azza wa jalla selalu dengan iman dan amal soleh. Coba lihat ayat-ayat akhir dari suratul Kahfi, surah yang disunnahkan untuk membacanya pada hari ini. Ya, apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama disebut iman. Wa amilus salihat, yang kedua baru disebut apa? Amal saleh. Selalu yang dua ini, iman, amal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka tempat tinggalnya adalah al-firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling atas. Nah, ini yang ingin kita raih para hadirin rahmati Allah azza wa jalla ketika kita belajar pokok utama ajaran Islam ini. Ini yang akan kita raih, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, al-firdaus al-a'la, di kita, demikian juga keluarga kita. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pokok ya iman atau pokok utama iman ini tentu tidak terlepas dari rukun iman yang pertama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku tentang apa? Al-iman. Qala an tu'mina billah. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian iman kepada Allah disebutkan oleh penjelasan para ulama kita, tidak sah iman kita kepada Allah hatta tajtami'a fihi arba'at umur, sampai terkumpul pada diri kita 4 perkara, baru iman kita kepada Allah benar. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi tabaraka wa ta'ala, mengimani keberadaan Allah azza wa jalla. Ya, maka kalau yang pernah belajar dulu sifat 20, wah pendek, wujud, ingat? Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bukti yang banyak. Mana buktinya? Kita saja sudah cukup. Maka Allah azza wa jalla menyebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Tidak perlu jauh-jauh. Apalagi ucapan-ucapan yang mengatakan apa? Enggak ada disebutkan Allah itu ada dalam Quran. Ini kan sesuatu yang mustahil bin ajaib ini para jamaah.
Gak perlu jauh-jauh cari dalil Allah ada apa tidak. Nih pada diri kita sudah. Kenapa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah makhluk ini tercipta tanpa pencipta atau makhluk itu sendiri yang menciptakan dirinya? Nah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Makhluk tercipta tanpa pencipta. Mungkin apa ndek? Mungkin apa tidak? Oh, Masjid Julaiha ini tiba-tiba harak ya. Nggak ada tukang, nggak ada apa. Percaya kita? Hah? Ya, nggak mungkin kita percaya. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Satu. Yang kedua, amhumul khaliqun. Ataukah dia sendiri yang menciptakan dirinya? Mungkinkah masjid ini menciptakan dirinya sendiri? Ya nggak mungkin juga. Maka mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan banyak dalil, tidak memerlukan banyak bukti. Cukup pada diri kita ini sudah bukti nyata tentang keberadaan Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dia yang berbuat dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah karena dia menciptakan segala-galanya, dia yang berbuat segala-galanya, dia yang memberi segala-galanya, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengimani al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai muqaddimah para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang sudah ikut tergabung di kesempatan siang atau sore yang berbahagia dan mulia ini. Demikian juga para pemirsa kita dari Sunnah Jalan Pasti TV dan yang lainnya. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, pokok utama ajaran Islam. Pokok utama ajaran Islam. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Pokok utama ajaran Islam. Tidak ada pokok yang paling agung kecuali apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bahkan semua Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi, yaitu apa? Al-imanu wat tauhid. Al-iman wat tauhid. Baik. Pokok utama ajaran Islam ini tertera dalam beberapa ayat. Meskipun tadi kita jelaskan sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran ini semuanya berbicara tentang tauhid. Mulai dari suratul Fatihah sampai surat apa? An-Nas. Bahkan praktik pertama dalam Quran sebelum yang lainnya praktik tauhid. Praktik pertama. Azhari, mana dia? Apa dia dalam Al-Quran? Praktik pertama dalam Al-Quran. Iya, di mana dia disebutkan dalam Al-Quran? Ahsanta. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Praktik apa tidak? Praktik. Kemudian kalau kita berbicara perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah tauhid sebelum perintah yang lainnya. Haji Patoni mana dia? Haji Malik, mana Haji Malik? Penbale. Oh, Haji Malik. Ah, mana dia? Lembo ade sudah nih. Samsul. Nah.
Mana Mami Aka? Maksud ada jawabanku, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Hasan, antum kul huwallah dong terakhir ini. Hasan, ya Hamdi, apa bunyinya? Al-Baqarah 21 tuh. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Beribadah berarti apa? Tauhidkan. Baik, kita akan ambil penjelasan tentang pokok utama ajaran Islam ini para hadirin, yaitu at-tauhid wal iman. Kita ambil dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman. Baik. Allah Azza wa Jalla sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini ada yang dibuang, liya'buduni, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Yang ingin kita jelaskan, semua kita tahu ayat ini, tetapi ingin kita jelaskan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kullu ayatin fil Qur'an, sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, semua ayat dalam Al-Quran yang ada kata-kata ya'budun ay ma'nahu yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku, menghususkan ibadah itu hanya untukku, tidak untuk selain dari aku. Tafsir sahabat ketika tidak ada dalil Al-Quran, ketika tidak ada dalil hadis yang menerangkan ayat itu, maka tentu ini adalah tafsir yang sahih. Ibnu Abbas mengatakan illa liya'budun ay liwahidun. Maka tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk bertauhid. Ini dia pokok utama ajaran Islam. Tidak ada yang paling pokok kecuali ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang kedua, bisa dilihat dalam suratul Anbiya ayat 25. Menyambung dari penjelasan yang tadi, pokok dari ajaran Islam adalah at-tauhid. Ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Dan ini adalah tujuan hidup setiap jin dan manusia. Maka lihat para hadirin, ketika jin-jin itu mendengar Al-Quran yang mengajak kepada ibadah kepada Allah semata, langsung mereka beriman. Jin ini para jamaah, apa kata Allah di awal suratul Jin? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'aman. Ada disebut dalam sirah nabawiyah, riwayat yang sahih, itu adalah jin nasibiyun atau jin nasibiyin. Mereka ini yang datang mendengar bacaan Nabi SAW membaca Al-Quran ketika sholat.
Ya. Lalu mereka langsung beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Nabi tahu karena ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ayat yang kedua mengatakan yahdi ila rusyd. Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lurus. Apa itu tauhid? Fa'amanna bihi, kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan berbuat syirik. Lawan dari syirik apa? At-tauhid. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun tahu tujuan hidupnya, maka kita juga sebagai manusia wajib tahu tujuan hidup kita. Enggak ada lain kecuali kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pokok ajaran utama Islam yang tidak ada gunanya rukun-rukun yang lain kalau tidak diimani dengan benar rukun yang pertama ini. Baik. Dalam suratul Anbiya ayat 25 Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi 124.000. Dari 124.000 ini Allah pilih rasulnya 315. Dan nabi maupun rasul semua dakwah mereka la ilaha illa ana, menyampaikan atau Allah sampaikan kepada mereka, hai rasulku, hai nabiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'buduni ay wahiduni, tauhidkan aku, esakan aku dalam semua ibadah. Sebut nabi siapa, semua dakwahnya tauhid. Sebut rasul mana, semuanya pasti dakwahnya tauhid. Tidak ada satupun para nabi melainkan selalu dakwah mereka ini intinya. Dan ini yang menjadi apa? Pemicu, pemberi semangat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Belajar akidah, belajar tauhid. Lihat itu ucapan sahabat tadi yang kita bawakan. Jundub mengatakan, kami beberapa orang pemuda sejawat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami pelajari pertama apa? Iman. Belajar tauhid dulu, baru belajar Quran. Setelah belajar tauhid, belajar Quran, imannya semakin apa? Bertambah. Jadi iman itu dipelajari para hadirin, bukan iman itu datang. Iman itu dipelajari. Maka lihat betapa banyak kitab para ulama kita ketika menjelaskan pokok ajaran Islam yang utama ini, kitab mereka dinamakan Kitabul Iman. Al-Imam Ibnu Mandah namanya kitabnya Kitabul Iman. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam namanya Kitabul Iman. Bahkan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dibawakan apa? Kitabul Iman. Sebab ini yang menjadi barometernya semangat dan tidak beribadah itu kembali kepada iman. Saya mengingat hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim atau Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum." Iman itu bisa usang di dada kita, bau ya bayangan. Coba baju, kelambi niki, tangkong niki, lamun bayangan mele kadu ya. Ya, baju kalau usang senang kita pakai? Enggak senang, tapi kalau baru berembe. Ya, kalau orang Arab mengatakan kullu jadidin marghub, semua yang baru itu dicintai. Mulai tedemen culuk doang lamun baru. Jadi Nabi SAW mengatakan iman ini bisa apa? Layakhlak, bisa usang di dada-dada kita ini. Maka itu sebabnya kadang-kadang ada yang longsor. Ya, dulunya semangat, lama-lama telang ya.
Untung dia jadi grup B kan susah itu. San. Ya. Ya memang seperti itu sifatnya para jamaah. Iman turun naik sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dibenarkan oleh hati kita, wa amalun bil arkan, dipraktikkan dengan anggota badan kita, yazidu bi ta'atir rahman, dia itu bertambah kalau taat. Maka kalau lagi semangat para jamaah berarti imannya lagi naik. Wa yanqusu bil ma'siyah, tapi kalau sudah mulai mendekati dosa, kemudian kumpul-kumpul dengan kawan-kawan lama yang berdosa juga, mulai atret, onggal-onggal sedih. Mundur, suwe-suwe sule, sunah lepas jari. Ya boleh, awas. Baik. Jadi Nabi SAW sendiri mengatakan iman itu bisa usang, lapuk, bengang di dada kita itu. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian itu usang. Lalu apa kata Nabi SAW? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Berdoalah kalian kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memperbaharui iman di hati kalian. Terus berdoa. Salah satunya minimal kita minta ketetapan di atas agamanya. Ahmad Yani, anteh jadwal Allah lamun meneja. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Terus tsabbit qalbi ala dinika. Apalagi kurang ilmu, kurang pengajian, kurang diajak menuntut ilmu, ini ciri-ciri wah bengan. Minimal berdoa terus kepada Allah. Karena Nabi mengatakan apa? Fas'alullah, berdoa kepada siapa? Allah, an yujaddidal imana fi qulubikum. Allah perbaharui iman yang di hati kalian. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi Allah utus semua rasulnya dan nabinya, semuanya mendakwahkan kepada manusia ini agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebab disinilah penyelewengan di tengah-tengah umat yang paling parah, paling fatal, yaitu apa? Penyelewengan dalam bab ibadah. Di zaman Nabi Adam sudah ada penyelewengan para jamaah. Satu, Nabi Adam sendiri dilarang apa? Mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ternyata apa? Fawaswasa lahum syaitan, digoda oleh setan. Bahkan apa? Wa qasamahuma, bersumpah dengan nama Allah setan itu, percayalah Nabi Adam. Akhirnya dimakan pohon tersebut. Diterima taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Dia punya anak, beranak pinak, Qabil dan Habil, saling bunuh. Dosa doang dia nih. Dosa semua nih para jemaah. Tapi penyelewengan dalam bab ibadah ini, pokok agama ini belum ada. Barulah ada sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Itu sebabnya Rasul pertama datang Nuh. Kenapa? Namanya Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Kepada apa? Kaum yang menentang. Karena di sana mulai penentangan dalam masalah al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi Allah menyebutkan diutus para rasulnya. Sekarang kita lihat bagaimana praktik Nabi SAW para jamaah. Praktik Nabi SAW melaksanakan perintah Allah itu. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Kami tidak utus rasul-rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada mereka agar beribadah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan pokok ajaran Islam. Karena ingat, semua para nabi ajarannya apa? Tauhid atau Islam. Ya, karena Islam itu tauhid. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, al-istislamu lillah bit tauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan apa?
tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, patuh dan nurut kepada Allah dengan sikap taat, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim Islam. Maka Allah mengatakan maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim Yahudi tidak, Nasrani tidak. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu hanif, condong kepada tauhid, muslim, dia itu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukan termasuk orang-orang yang syirik. Kita lihat praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari. Demikian juga dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari ini hadis pertama dalam kitab tauhid para jamaah. Ya. Dan di dalam hadis ini ada jelas kata-kata tauhid. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh enggak ada kata tauhid dalam Quran maupun hadis itu, ya ini doang baca Quran ini. Ya, enggak pernah baca hadis. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz bin Jabal? Apa kata Nabi waktu Nabi berpesan ketika diutus ke negeri Yaman? Dan ini para jamaah tahun 10 Hijriah. Sesaat lagi Nabi mau meninggal dunia. Nabi berangkat haji tahun keberapa? 10. Nah, Dzulqa'dah Nabi berangkat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mara bulan Newah. Ya. Rabiul Awal hari Senin tanggal 12 Nabi meninggal dunia. Nah, tahun ke-10 itu diutuslah Muadz ibn Jabal pergi ke Yaman. Apa pesan, dan ini yang menjadi inti? Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Ya Muadz, hendaklah dakwahmu yang pertama itu ajak mereka kepada jelas kata Nabi, ila an yuwahhidullah, supaya mereka bertauhid. Riwayat yang lain, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ajak mereka kepada syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Riwayat yang lain mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah azza wa jalla, beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Jadi ada 3 riwayat ini para jamaah, satu sama lain saling menjelaskan bahwasanya Nabi mempraktikkan apa kata Allah dalam mengutus utusan untuk berdakwah, yang didakwahi pertama kali pokok utama ajaran Islam yaitu apa? Tauhid. Tauhid ini tertera di dalam rukun iman pertama, tertera juga di dalam rukun Islam pertama. Nah, setelah itu baru Nabi mengatakan kalau mereka sudah paham tauhid, suruh mereka sholat. Sebab apa? Nggak ada gunanya nyuruh dia sholat kalau dia tidak bertauhid. Setelah mereka mau sholat, baru suruh mereka membayar apa? Zakat. Jadi sebelum yang lainnya ini dulu diperbaiki, ini dulu yang diluruskan. Karena kita tahu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana negeri Arab, baik itu yang tidak punya kitab, demikian juga yang punya kitab, mereka semuanya hampir tidak ada yang selamat dari kesyirikan, kecuali beberapa orang saja. Di antaranya siapa? Waraqah ibn Naufal, itu yang selamat. Itu yang selamat. Kemudian ada tinggal 1 orang lagi, ya, yang dikabarkan oleh Nabi SAW mereka masuk surga. Hanya ini yang selamat dari dunia di saat itu para jamaah. Yang semuanya tenggelam dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahun ke-10. Dan ini membuktikan bahwasanya sampai akhir hayat itu Nabi terus mengajak umat kepada pokok ajaran Islam yang utama ini.
Itu dakwah beliau. Belum lagi praktik beliau sendiri. 5 hari sebelum meninggal dunia yang diingatkan tetap masalah tauhid. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai apa? Masjid. Baik, dalil yang lain diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi membonceng beliau di atas keledainya yang bernama Ufair. Jadi boleh menamai kendaraan kita para jamaah. Ya, cocok orang buatin kendaraannya ara-arana kijang, ara-arana jaran kuda. Tidak ada masalah, itu boleh. Ya, misalkan punya motor dia bantat, lo bantat, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik para jamaah. Kenapa? Karena nama itu bisa apa? Berpengaruh. Namakan dia gesit. Ya. Karena Nabi SAW ketika ada sahabat namanya tidak baik, langsung apa? Dirobah. Ada namanya ya Sa'ab, sulit, langsung dirobah oleh Nabi. Sahal, kamu itu mudah bukan sulit. Nah ini nama kendaraan Nabi namanya siapa? Ufair. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adz, hai Mu'adz. Ini semuanya hadir, sampun pelunggu dengar. Tapi kita ingin perdalam nanti melalui faedah-faedahnya para jamaah. Ya Mu'adz. Apa jawaban Mu'adz? Labbaik wa sa'daik. Dan ini adalah yang pantas kita lakukan para hadirin ketika ada yang memanggil kita, ya, maka dijawab dengan ucapan apa? Labbaik. Apa? Labbaik. Sebagaimana ya yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan ya Mu'adz, qultu labbaik ya Rasulullah. Dalam hadis ini juga, hai Mu'adz, aku menjawab labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Itu sebabnya bentuk dari orang durhaka kepada ibu bapaknya ketika dipanggil mengatakan apa? Maka kita kalau dipanggil, apalagi orang tua, kita ucapkan apa? Labbaik. Ini sampai dibawakan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amal al-Yawm wal-Lailah, dikatakan apa? Babu ma yaqulu lirrajuli ina idza nada. Bab apa yang kita ucapkan kalau orang memanggil kita. Aina labbaik. Ya. Gurunya manggil, ya, wahai fulan, labbaik. Ini yang perlu mungkin kita kalau bahasanya dibudayakan. Ya, kalimat apa? Labbaik. Maksud labbaik. Jadi bukan saja orang berangkat haji labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah harana. Ini enggak, kalau ada manggil kita, ya fulan, Hasan, labbaik. Ya, Azhari, labbaik. Baik. Nah, Nabi SAW di sini bertanya, dan ini pertanyaan ya yang paling utama dan paling inti para jamaah. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya Mu'adz, apa engkau tahu kewajiban kita kepada Allah dan apa yang Allah berikan untuk kita? Beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Lalu disebutkan kewajiban kita kepada Allah atau hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan jangan membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kita dapatkan kalau kita bertauhid tidak syirik?
alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa kita sama sekali. Nah, saking gembiranya Mu'adz mendengar hadis ini, ya Rasulullah, apakah perlu kita beritakan kabar gembira ini? Pokoknya bertauhid, Allah tidak akan siksa kita. Nabi mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu mereka, nanti mereka tidak mau beribadah. Yang penting dek tasyirik doang. Lamun saksi lain sebau. Itu dia khawatir kalau Nabi SAW. Jangan kasih tahu dia, silahkan dia beramal, silahkan dia berbuat, silahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan kena siksa neraka sama sekali. Nah, dijelaskan oleh para ulama kita, tidak kena siksa ini ada dua macam. Yang pertama, kalau pokok ajaran Islam ini sempurna, tauhidnya lengkap, tidak akan kena sama sekali. Bahkan akan langsung masuk ke dalam surga bila hisabin wala azab, enggak pakai hisab, enggak pakai azab. Tapi kalau ada yang kurang, tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya masuk neraka dulu, tetapi ujungnya pasti masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, apa faedah dari semuanya ini para jamaah. Dan di sini intinya pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, af'alullah kulluha bil hikmah. Semua perbuatan Allah itu tidak ada yang tidak punya hikmah. Allah menciptakan setan, ada apa? Hikmah. Allah membuat kita sakit, ada hikmah. Cuma manusia ini ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, hikmah terbesar Allah menciptakan jin dan manusia adalah tauhid. Maka kita hidup ini untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka jangan sampai kita ini lupa tujuan. Karena banyak manusia lupa tujuan hidup. Jin lupa tujuan hidupnya. Ya, justru bahkan begitu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu apa? Jin ini ada yang fasik, maka mereka lah dikatakan apa? Syaitan. Dan dari sanalah unsurnya apa? Iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis ini adalah dari jin, tetapi dia fasik, tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla, lupa akan tujuan hidupnya. Jatuhlah dia ke dalam apa? Penyimpangan, dan dia menjadi musuh manusia yang paling utama. Yang kedua, annal ibadah la tusamma ibadah, tidak dinamakan ibadah illa bit tauhid, kecuali dengan tauhid. Sebagaimana wudu itu tidak dikatakan wudu kecuali hilang atau jauh dari pembatal. Sekarang ibadah tidak dikatakan ibadah kalau masih jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia hakikat dari syahadat alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali disertai dengan apa? Tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan sah kecuali disertai dengan apa? Wudu. Yang ketiga, annal anbiya ittafaqu ala da'watil khalqi ila tauhidillah. Semua para nabi sepakat dakwah mereka mengajak manusia kepada tauhid. Sejak Nabi Allah siapa?
Adam sampai siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepakat semuanya dakwah tauhid. Maka kita pun para dai, para ustadz, kalau semua kita sepakat mendakwahkan tauhid, insya Allah umat ini juga akan bertauhid. Cuma bagaimana tidak? Satu mengajar tauhid, satu yang ngajak orang syirik, satu yang membangun, satu yang merusak. Tetapi memang itu sunnatullah para jamaah. Maka terus kita berdoa dan kita berdakwah, mudah-mudahan umat ini ditunjuki oleh Allah, ya, sebagaimana ucapan tariqul anbiya'i wal mursalin, ya, Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Inilah dia tariqal anbiya itu sebenarnya, ya, tauhid. Baik, faedah berikutnya, anna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terbesar yang wajib kita lakukan semua, ala kulli mukallafin, yang sudah mukallaf. Kalau anak kecil dia memang sudah siap bertauhid para jemaah. Tapi kita yang sudah tua ini banyak berubah, ya, lamun bahasa Sasak nyembali, ya, nyambuk coklat, tahu-tahu apa? Beak jarina. Yo, kemana? Ini namanya nyembah. Nah, kita yang sudah mukallaf yang suka nyembali para jemaah. Ya, karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di atas bapaknya yang merusaknya, bapaknya yang merubahnya, entah ke Yahudi atau ke Nasrani atau ke Majusi atau yang lainnya. Dikatakan bahwasanya, ya, anna awwalal wajibat atau anna haqqallah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anna awwalal wajibat fid da'wah hiya da'watu ila tauhid. Kewajiban pertama dalam berdakwah adalah dakwah tauhid. Pertama, utama dan terakhir. Ya, pertama, utama dan terakhir adalah dakwah apa? Tauhid. Jangan kita bosan-bosan para jemaah. Terus belajar tauhid. Sebab apa? Nabi sudah mendakwahkan tauhid 13 tahun di Mekah, begitu pindah ke Madinah disuruh belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah. Berbintan mau ilmu, belajar. Bayangkan, Nabi disuruh belajar sama Allah, apalagi kita. Nabi disuruh fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajari tauhid ya Muhammad. Padahal dia sudah berdakwah, ini pelajaran apa? Terus tauhid ini dipelajari. Kenapa? Sering kita belajar tapi kadang-kadang apa? Masih juga anggota badan ini belum nurut. Pengajian tauhid tetapi kita yang ngaji belum bertauhid. Maka dikatakan di sini kewajiban dalam berdakwah yang pertama itulah apa? Dakwah kepada tauhid. Yang keenam, di antara bentuk pentingnya tauhid sebelum yang lainnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian para sahabat, orang-orang alim, orang-orang saleh yang ikut Nabi dan sahabat, memulai dakwahnya dengan tauhid. Sebelum berdakwah mengajak salat, sebelum berdakwah mengajak puasa, mengajak zakat, mengajak haji, mengajak perang atau jihad dan yang lainnya. Sebelum segala-galanya itu yang pertama dulu apa? Tauhid. Akidah perbaiki dulu para jamaah. Jadi kalau kita mati bertauhid, meskipun yang lainnya belum beres, jaminannya surga. Yang semuanya bagus, sholat rajin, bersedekah rajin, haji bilang tahun,
Umrah dia nuah nonggak. Apalagi bersedekah. Baca Quran, zikir, 5 tetapi tauhid tidak benar, tidak ada gunanya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sihhatut tauhid ma'a kathratiz dzunub khairun min qillatiz dzunub ma'a fasadit tauhid. Baiknya tauhid seseorang namun dosanya banyak yang lain, ini masih lebih mending, lebih baik ketimbang dosa sedikit tetapi tauhidnya rusak. Tapi bukan berarti kanggo gawe dosa. Enggak boleh. Tapi kalau dosa yang biasa dibandingkan dosanya kita berbuat syirik kepada Allah, tidak ada bandingan bahayanya dosa syirik itu para jemaah. Kemudian faedah berikutnya yang ketujuh, termasuk hikmah dalam berdakwah. Kita ini banyak sering mendengar, oh ini kurang hikmah. Nah, di antara hikmah dalam berdakwah itu, mulailah dengan yang terpenting baru yang penting. Nah, yang paling penting itu adalah pokok utama ajaran Islam. Apa tahu? Tauhid. Maka suatu bentuk dai itu bijaksana dalam berdakwah, dia dakwahkan tauhid dulu kepada umat. Ini kebijaksanaan. Bagaimana meluruskan keyakinan kita tentang Allah. Alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan Islam. Atau mungkin juga ada yang mu'allaf. Tetapi rata-rata kita ini lahir dalam keadaan apa? Islam. Ini satu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kenikmatan ini akan bertambah jikalau Islam yang kita dapatkan ini terus kita pelajari. Ada yang kurang pas, kita luruskan. Kemudian yang ke-8, anna da'wata ila tauhid ala naw'ain. Mengajak manusia kepada tauhid itu ada 2 macam. Ada berapa? 2 macam. 1, dakwatu ta'sis. Berdakwah dari dasar. Ada masyarakat nol, tidak kenal apa-apa, masuki dia, ajarkan mereka rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun belum diperintahkan sholat, ndak man dulu, luit lalu nih ajaran ini, lelah itu katanya. Ndak usah dulu sholat, ini dulu yang pertama. Sebagaimana dakwah Nabi memerintahkan Mu'adz ke Yaman itu, yang pertama kali kamu dakwahi mereka syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah nurut, baru suruh salat. Ya. Jadi dakwah kepada tauhid itu ada 2 macam. Pertama namanya dakwatu ta'sis. Membangun dari awal. Yang kedua namanya dakwatu tashih. Memperbaiki yang sudah ada. Membangun dari awal, memperbaiki yang sudah ada. Ya. Kenapa? Kalau dakwah itu taksis, membangun dari awal, sebagaimana tadi, ini masyarakat belum Islam, kita Islamkan. Kesempatan, bangun dari awal. Oh, ini belum kenal agama sama sekali, jauh dari pemukiman, jauh dari kota, jauh dari kampung, pedalaman. Taksis, kita mulai dari awal. Nah, alhamdulillah kita semua ini muslim. Ya. Tapi apa? Kadang ada beberapa keyakinan belum lurus. Maka di sini masuk kepada apa? Dakwatu tashih, meluruskan yang sudah ada sehingga benar-benar mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya kira demikian materi kita pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa waktu untuk kita bisa bertanya jawab. Kami persilahkan para hadirin yang hadir. Tafadhal. Silakan ada pertanyaan? Ya. Baik, bagaimana? Ilmu harus disampaikan. Disebutkan dalam suatu riwayat. Ketika beliau mau meninggal dunia disampaikan. Kenapa? Ta'atsuman, takut kena dosa. Dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Sedangkan kalau ilmu kita tahu ditanya tidak mau jawab bahaya. Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu lantas dia sembunyikan, maka hari kiamat dia akan dikasih kekangan dari kekangan api neraka. Lamun bahasa timur plebek kunin. No, selejaran ini no. Pada? Iya wah. Ya, bedanya itu dari api neraka. Nah, tapi kalau rahasia perusahaan sih jangan dibocorkan. Ayo, apa rahasianya kerupuknya enak sekali ya. Oh, dia kanggo nih ya. Datang hadis man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu disembunyikan, ingat jeluk kiamat teplebek api neraka. Ah, itu lain babnya. Kalau rahasia perusahaan boleh disembunyikan. Kenapa? Nabi SAW bersabda. Ya. Nabi mengatakan dibawakan dalam silsilah sahihah dan ini juga penting untuk dipahami para hadirin. Jadi tidak semuanya harus kita beberkan. Ya, hal-hal yang sifatnya rahasia dan semisalnya tidak boleh dibeberkan. Ya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan fa inna likulli dzi ni'matin hasadun atau kama qala SAW. Karena ya, au ista'inu, Nabi bersabda, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Bantulah diri kalian menyukseskan suatu keperluan dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya. Kenapa? Fa inna likulli hasadin au fa inna likulli dzi ni'matin hasadun. Au fa inna likulli ni'matin dzu hasadin. Karena setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri nanti. Ya, setiap kenikmatan itu pasti ada yang iri. Wallahu taala ala wa alam. Jadi sahabat Muadz ini diberitahu di akhir hayatnya karena takut akan dosa. Karena urusan agama enggak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Sedangkan Nabi sendiri diancam oleh Allah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada Rabbmu atau dari Rabbmu kepadamu. Sampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau tidak berarti engkau khianat. Wallahu taala ala wa alam. Tapi sifatnya kalau ilmu agama ini ya yajuzu ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Boleh mengakhirkan penjelasan itu sampai waktu yang diperlukan. Boleh, tidak mesti langsung sekarang. Misalkan satu contoh, kita baru buka pengajian, ya, langsung pertanyaannya kelas atas. Kan bukanlah suatu ilmu atau bukanlah suatu kebijaksanaan langsung dijawab. Ya, nanti ya ada sampai dibawakan kisah juga, ada seorang muslimah ya kumpul dengan muslimah yang lainnya nuntut ilmu, dia belum pakai jilbab, ya baru pertemuan pertama, yang pakai jilbab ngusul, Ustadz bagaimana hukumnya tidak pakai jilbab? Orang baru mau datang kok, ya tapi ustadznya memang alim, akhirnya apa? Nggak dijawab. Apanya? Begitu ditanya bagaimana hukumnya tidak pakai jilbab? Oh ini nanti pertemuan yang kesekian puluh kali katanya. Nanti datang jawabannya. Apa hikmahnya? Belum pertemuan yang ke-10 si perempuan yang datang tidak pakai jilbab sudah pakai jilbab. Nah, maka juga ya boleh mengakhirkan penjelasan satu hukum
sampai pada waktu yang diperlukan. Ya demikianlah hikmahnya Al-Quran itu turunnya apa, berangsur-angsur. Maka lihat sampai disebutkan apa kata sahabat, sekiranya begitu turun Quran itu khamar haram, ya bahasa saya sekali patok sudah ketok palu haram. Apa kata sahabat? Mungkin tidak ada kita yang meninggalkan khamar katanya. Kenapa? Karena memang itu kesukaan mereka. Bayangkan sampai 3 pasih. Ya. Maka yang pertama masalah apa? Akidah dulu, masalah tauhid itu terus. Ya. Sampai di Madinah masih para sahabat itu punya para jemaah. Masih punya. Sampai Umar minta kepada Allah, ya Allah, turunkan tentang khamar ini, dia haram sudah. Umar minta kepada Allah. Jadi yang pertama kan yas'alunaka 'anil khamr. Engkau ditanya tentang apa? Khamar. Demikian juga judi. Dikatakan apa? Qul fihi ma itsmun kabir. Oh, dosanya besar. Ya. Tapi juga ada manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kan perputaran ekonomi. Apalagi narkoba sekarang, mahal gateh. Kalah berem dar ajina. Tapi kalau narkoba bergram kan, gram-graman ratusan ribu. Apalagi 1 kilo, enggak tahu berapa sudah. Ongkos bawanya saja sekali jalan 30 juta. La ilaha illallah. Lagu lamun ketakam ndot. Dikasih bayangan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya lebih besar daripada Turun yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan salat ketika sedang apa, mabuk. Kenapa? Jangan-jangan dia berdoa minta ampunan, dia tahu-tahu dia minta dirinya masuk neraka. Sampai Umar minta, ya Allah turunkan tentang khamar ini bayanan syafiyah, penjelasan yang sempurna lengkap. Turunlah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Bayangkan saat itu Abu Talhah sedang dituangi oleh Anas bin Malik para jemaah. Sedang dituangi. Dikasih tahu, khamar haram. Apa katanya? Langsung ketika ditumpah di ganggang kota Madinah itu. Ndek lah ya, tunak kerang segede doang ini. Ketunat, teteh nih. Nggak ada, langsung ditinggalkan. Subhanallah, sampai mengalir di ganggang Madinah itu pada zaman khamar itu. Bagaimana tidak? Ya, anggur banyak di Arab. Kemudian yang kedua apa? Kurma. Itu sebabnya air kurma kalau direndam nggak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Maksimal itu. Karena kalau sudah lebih dari itu berubah ya, merampun poteng. Tapi poteng kan kalau sekian bulan berubah. Kalau masih seminggu 2 minggu masih enak lah dimakan campur pelemengin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Mana Haji Mardi, ada pertanyaan Haji Mardi? Maksud mengenai iman. Dulu para sahabat ini kan ada sebagian yang tua masuk Islam, sedangkan kita masih kecil, dia kurang kelas iman. Bagaimana Bu? Bagaimana Cun? Sebagian sahabat kan sudah tua ya, dia masuk Islam. Sebagian sahabat sudah tua masuk Islam, banyak. Terus kita ini sejak kecil masuk Islam. Terus dia kurang berkelas iman kayaknya. La ilallah. Apakah iman kita kurang berkelas katanya? Kalau mau dikelaskan dengan sahabat ya jauh langit dari bumi, Con. La ilaha bilangan tamitana katanya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan.
yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dari sini kita mungkin ya, atau dari sini kita harus, yaitu apa? Ikuti mereka dengan baik. Ikuti mereka dengan baik. Mana makna dari ikuti mereka dengan baik? Adamul mukhalafah, jangan diselisihi. Ini dia. Maka kita orang belakangan, ya, kewajiban kita apa? Ittiba. Itu sebabnya Nabi SAW ketika menyebutkan kelompok yang selamat dari ancaman Nabi dari neraka itu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Jadi segi ya jumlah keimanan tidak bisa kita kejar, tapi yang wajib kita ikuti kualitas keimanan. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu. Jikalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani, seperti apa. Jadi segi kualitas tidak bakalan kita kejar sahabat itu para jamaah. Bagaimana tidak? Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bela Islam itu dengan jiwa, raga dan harta. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Haji Mardi. Itu yang sih kita harapkan. Sebagaimana di dunia kita dikumpulkan juga di akhirat sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Ya, bahwasanya orang yang paling getol meminta kepada Allah untuk kawannya adalah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Orang-orang beriman ini ketika dia selamat, para sahabat dan yang lainnya selamat dari sirat itu, ya, dia mengatakan, ya Rob, ada kawan-kawan kami sholat berjamaah di dunia, dia masuk neraka, katanya. Ada kawan-kawan kami puasa di dunia, dia masuk neraka. Akhirnya Allah mengatakan, oh kalau gitu cari dia, keluarin dia. Wah, ini penting nih para jamaah. Jadi kita kumpul nuntut ilmu, kita kumpul beribadah, ini ada pengaruh nanti untuk pemberian apa? Syafaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Ahmad Yani dulu. Nah, ini jenderal tadi benar. Nah, ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan satu kalimat, dengan bahasa yang satu, at-tiyaratu syirkun. Pesimis itu adalah kesyirikan. Namanya tiarah, pesimis, menganggap rebo wekasan, rebo bontong, di sana Allah menurunkan 320.000 penyakit. Ini semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Dan ini memang dari jahiliyah para jamaah. Bayangkan jauh-jauh dari Mekah sampai ke Lombok keyakinan seperti ini. La ilaha illallah. Ya, maka sepantasnya lah ajaran Nabi Muhammad dari Mekah itu juga mesti sampai Lombok. Pemurnian tauhid dan akidah itu. Jadi hakikat dari pesimis itu adalah karena dosa dan maksiat, bukan karena hari, bukan karena bulan, bukan karena waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Naik. Lalu sekarang bagaimana kiat-kiat kita untuk iman kita itu tetap naik? Baik, bagaimana caranya iman tetap naik? Ini butuh banyak pengajian. Tapi satu, itu doa yang tadi itu dibolak-balik
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Apal? Ulangin. Tsabbit qalbi. Nah, harus pas. Nanti kalau pas urung mandi bareng. Ini bahasa Arab soalnya ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Jangan sabit kalbi, ya Allah tetepang basongku kan nyarla itu. Don anjing kita yang tetap, kita ndak tetap. Ini pentingnya bahasa Arab nih para jemaah, harus pas. Sabit qalbi qa ala dinika. Hadis yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Di samping itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Satu, itu yang paling utama karena tidak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali siapa? Allah. Yang kedua, yaitu kita belajar ilmu agama ini, pelajari tauhid ini yang paling utama, pelajari pembatal-pembatalnya. Ini menjadi pemicu kita, iman kita terus bisa bertambah. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, orang itu beragama sesuai dengan agama temannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Apa? Vaksin. Ya kalau pemerintah kita suruh vaksin tidak apa-apa. Kecuali memang harus jujur ketika ditanya screening. Apa keluhannya? Karena banyak tidak jujur akhirnya suntik, ya terjadi apa yang terjadi. Ya, kalau memang dianjurkan silakan sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kalau ditanya Ustaz sudah vaksin, saya mungkin Ustaz nomor 1 vaksin para jamaah. Saya paling dulu vaksin. Ya, saatnya dibilang tokoh agama, saya yang pertama vaksin. Ikhtiar, coba. Ya, lihat tuh di Syekh Al-Fauzan apa lainnya, para ulama tuh vaksin semua. Ya, karena apalagi kita ini sering turun di masyarakat, berkumpul dengan banyak orang. Ya, tapi yang paling utama itu kembali kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena yang namanya vaksin kan banyak uji coba. Ya, yang tidak ada uji cobanya iman ini sudah jelas kalau ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini karena ba'dal maghrib di Belencong insyaallah taala. Ya, jadi ditunggu nanti ada jadwal di Mataram, kita bisa bagi ke Tempos. Ya, insyaallah supaya bisa semangat terus. Ada jadwal nanti bagi lagi ke Sekotong insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur para jemaah, bisa berbagi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.